Selamat datang pada praktikum objek pertama atau praktikum yang berhubungan dengan sifat fisik gabah dan beras. Metode pertama yakni menentukan diameter mayor, moderat, dan minor. Pertama-tama ialah menentukan diameter mayor dengan melihat bagian terpanjang dari beras yang kita gunakan. Apabila telah mendapatkan nilai dari diameter mayor, selanjutnya ialah menentukan diameter moderat dari beras yang kita gunakan. Terakhir, barulah kita menentukan diameter minor atau diameter terpendek dari beras kita. Metode selanjutnya yakni menentukan jenis beras berdasarkan ukuran panjangnya. Menentukan jenis beras berdasarkan ukuran panjangnya dapat dilihat dengan mengukur beras itu sendiri, di mana panjang beras itu dikategorikan menjadi 4 jenis, yakni sangat panjang, panjang, sedang, dan pendek. Nah, untuk menentukan jenis dari keempat beras ini tadi, itu dapat dilihat berdasarkan berapa ukuran dari diameter mayornya, seperti yang tertera pada tabel di layar rekan-rekan masing-masing. Metode selanjutnya ialah menentukan bulk density dari bahan. Bulk density didapatkan dengan membagi massa dengan volume bahan, sehingga pertama-tama kita perlu mengetahui berapa besar massa dari bahan yang kita gunakan. Kemudian kita ukur diameter dalam tabung menggunakan jangka sorong. Selanjutnya kita masukkan beras yang telah ditimbang menggunakan timbangan tadi ke dalam tabung sehingga beras memenuhi permukaan dalam tabung. Setelah selesai menyalin beras ke dalam tabung, langkah selanjutnya ialah mengukur berapa tinggi permukaan beras yang mengisi ruang dalam tabung. Nah, untuk mengukur tinggi permukaan beras ini, kita menggunakan bantuan jangka sorong. Untuk metode selanjutnya ialah menentukan angle of repose dari bahan. Langkah pertama yang perlu kita lakukan ialah mengangkat silinder ataupun tabung yang berisi beras secara perlahan-lahan sehingga nantinya beras akan membentuk gundukan. Langkah selanjutnya ialah menentukan berapa kira-kira tinggi gundukan yang terbentuk dengan menggunakan bantuan jangka sorong. Nah, untuk meletakkan jangka sorong harap diletakkan di tengah-tengah gundukan. Di saat yang bersamaan, kita gunakan bantuan busur untuk mengetahui berapakah sudut yang terbentuk antara puncak gundukan dengan bidang horizontal. Kemudian, kita ukur lebar sebaran terjauh dari pusat gundukan menggunakan penggaris. Di sini dapat kita lihat pusat gundukan dengan sebaran beras yang terjauh pada bagian sebelah kanan. Nah, data ini dapat kita gunakan sebagai data R pada rumus arcus tangen T per R. Metode selanjutnya ialah menentukan angle of friction dari bahan. Uji friction yang pertama ialah menggunakan papan triplex. Caranya kita letakkan bahan pada papan, kemudian kita angkat perlahan-lahan hingga sudut tertentu yang ditandai ketika bahan mulai meluncur. Nah, pada saat ini kita catat berapa sudut yang terbentuk dengan bantuan busur. Jika tadi menggunakan papan triplex, kali ini kita melihat berapa sudut friction yang terbentuk ketika kita menggunakan plat besi. Nah, dan perlu diingat bahwa sudut friction ini terbentuk ketika minimal separuh dari bahan sudah meluncur.